Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama emak-emak bawel yang banyak omong teman-teman ya. Yailah masih belum move on nih dari yang emak-emak bawel banyak omong ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita nggak bisa membisu ya. Kalau orang membisu tuh kayaknya gimana ya, soalnya kita kan ngewarung jadi harus banyak omong teman-teman ya. Kalau kitanya diam-diam aja disangkanya sariawan ataupun jutek gitu ya. Mungkin karena sering ngoceh di warung sembako jadi terbawa ya ke medsos juga teman-teman ya. Harap maklum ya, jika ada yang tidak suka ya di skip aja, nggak usah nonton ya. Ini suasana malam hari teman-teman ya. Ini kebetulan pas lagi jaga endog lagi saya nih teman-teman ya. Ini jaga endognya tuh siang malam ya, tapi kadang-kadang digantiin juga. Pas ini lagi ada keperluan Pak suami, jadi saya yang jaga lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya sambil nunggu Pak suami datang dari aktivitasnya. Kita biasalah teman-teman di warung sembako sambil jaga endog, sambil melayani pembeli, sambil ngoceh ya. Kalau nggak ngoceh itu disangkanya saya sakit gigi teman-teman ya, karena keseringan menyapa pembeli ya, menawarkan barang dagangan saya ataupun menawarkan barang-barang terbaru yang saya jual di warung sembako saya, seperti itu ya. Jadi ya gitulah teman-teman ya, bawel tapi dapat uang nggak apa-apa ya teman-teman, alhamdulillah. Biarpun warung kecil, warung kampung, warung seadanya, modalnya seadanya, namun alhamdulillah teman-teman ya, bisa mencukupi kehidupan saya teman-teman. Dari bawel saya, dari cerewetnya saya, alhamdulillah pelanggan menjadi lebih tertarik ya. Karena saya kalau membisu atau sekedarnya aja ngomong gitu, jadi pelanggan tuh nggak mau balik teman-teman ya. Karena mungkin disangkanya saya tuh jutek, nggak mau melayani mereka dengan baik, nggak mau memberitahu harga-harga barang di warung sembako saya, nggak bisa memberikan pelayanan terbaik menurut saya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, gambarnya ada blur sedikit, itu kerupuk ya teman-teman, menghalangi pemandangan. Kerupuk yang agak-agak kerupuk viral itu loh teman-teman, kerupuk mawar, tapi ini menghalangi pemandangan ternyata ya. Tapi saya mau hapus, sayang ya teman-teman, biarin aja deh begitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini naruh HP-nya itu diselipin di keranjang pas depannya itu kerupuk teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing lagi ke teman-teman semuanya ya. Ini khusus untuk pemula yang mungkin baru buka usaha sembako, ataupun teman-teman jika ingin ada yang mau membuka usaha warung sembako ya. Ini adalah beberapa barang yang saya akan sebutkan ya. Ini barang-barang yang sangat laris, barang-barang harian yang murah meriah yang setiap hari laris teman-teman di warung saya. Ini saya akan share di sini ya. Mudah-mudahan jadi referensi untuk teman-teman yang mau membuka usaha warung sembako ya, ataupun mungkin mengingatkan untuk teman-teman yang lupa membeli barang-barang tersebut ya. Ini salah satunya barang-barang penghasil cuan, penambah omset di warung sembako. Meskipun barangnya harganya murah meriah, namun laris banget teman-teman di warung saya. Mudah-mudahan di warung teman-teman pun sama ya, barang-barang seperti ini bisa laris manis teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ingin membuka usaha warung sembako dan barang-barang harian apa saja yang cepat laris ya, teman-teman jangan terlalu cepat menyediakan barang-barang yang mahal ya harganya ya. Usahakan kita menyediakan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan pelanggan ya. Kita boleh membelikan barang-barang yang harganya sedikit mahal, namun nanti ya setelah ada pelanggannya ya teman-teman. Untuk di awal-awal kita membeli barang-barang yang murah saja, dan ini sebagian contohnya barang-barang yang laku setiap hari ya. Ini untuk teman-teman yang baru memulai usaha warung sembako ya, yang pengen buka warung sembako untuk barang-barang hariannya seperti ini ya teman-teman. Salah satunya adalah nomor satu itu adalah deterjen ya. Deterjen itu banyak sekali macamnya, terutama dari produk Wings ya teman-teman. Di antaranya ada sabun bom, itu kan 5 ribuan ya, Daya, sabun Soklin gitu teman-teman, itu 5 ribuan ada yang 1000-an juga ada gitu ya.
Ada juga yang ukurannya 800 gram juga ada gitu teman-teman. Tapi kita sediakan yang kemasan kecil dulu ya teman-teman, jika teman-teman baru memulainya. Nah setelah berjalan nanti bisa kita tambahkan lagi stoknya ataupun itemnya dengan beratnya yang lebih besar lagi teman-teman, misalnya yang setengah kilogram ataupun yang 800 gram. Selanjutnya dari produk Wing ya teman-teman, ini ada sabun colek ya, sabun kebelepotan ngomongnya, sabun colek ekonomi ataupun Wings ya teman-teman. Ada yang kemasan 2000, ada yang kemasan 1000, ada juga yang kemasan untuk harga jual 5.000-an ya. Kita sediakan beberapa macam yang warnanya kuning, hijau, merah, ada juga pink gitu ya teman-teman, bukan merah, pink, dan putih, ada juga ungu, dan banyak lagi deh varian lainnya. Teman-teman bisa lihat ya di agennya ya, tanya berapa macam nih sabun colek ini warnanya, seperti itu ya. Teman-teman bisa beli satu karton ataupun bisa juga satu karton campur ya teman-teman. Untuk pemula yang modalnya sedikit kayak saya seperti ini, bisa satu karton campur dulu teman-teman di awal-awal ya. Nanti kita lihat warna apa saja yang paling laku, yang paling cepat lakunya seperti itu. Nanti kita stok lebih banyak lagi teman-teman ya. Ada juga beberapa barang alat mencuci ya dari produknya Wings. Itu ada Soklin pemutih ya, dan ada juga pewanginya, ada juga yang Soklin pemutih yang botolan gitu teman-teman ya. Lalu kita juga siapkan peralatan mandi ya, sabun mandi seperti mereknya itu Gift, Nupo, Lifebuoy gitu, dan Lux. Ada juga yang sabun Dettol, ada juga yang sabun Fresh gitu ya, ada juga Harmony. Kita tinggal pilih aja yang mana yang paling laku di pasarannya ya, yang paling laku di daerah kita ya. Kita membeli beberapa pieces dulu teman-teman ya, jangan sampai beli banyak gitu, misalnya satu lusin campur ya, ataupun 2 lusin campur seperti itu ya teman-teman. Kita bisa pilih yang mana paling laku, kita beli banyak nantinya ya. Namun di awal-awal kita beli hanya sedikit-sedikit saja dulu, seperti itu. Untuk selanjutnya barang-barang harian yang sangat laku itu adalah peralatan mandi, yaitu sampo juga teman-teman. Sampo itu ada Sunsilk, ada Lifebuoy, ada Rejoice, ada Pantene, ada Zing, ada juga Clear ya, sampo Clear, sampo Head and Shoulders juga, dan ada juga sampo dari produknya Unilever ya, yaitu ada Sunsilk ya teman-teman. Ada juga Emeron, banyak lagi deh macam-macam sampo ya. Kita bisa pilih beberapa renceng dulu ya, misalnya kita beli 3 renceng dulu deh, Lifebuoy 3 renceng ataupun 2 renceng seperti itu ya teman-teman. Kita pilih berapa warna biar ada variannya ya teman-teman, biar ada pilihan untuk pelanggan nantinya. Untuk selanjutnya peralatan mandi lagi, ini ada pasta gigi seperti Pepsodent, Ciptaden, Close Up, ada juga sikat giginya ya dari Formula, Ciptaden, Pepsodent juga ada teman-teman. Ataupun tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita ataupun menyesuaikan juga dengan modal kita yang kita punya ini teman-teman ya. Berapapun modalnya kita bisa memulai usaha warung sembako ini. Yang penting barangnya komplit dan kita pun semangat berjualannya teman-teman ya, pasti laris manis dan tetap sukses pastinya. Untuk selanjutnya masih alat kebersihan, misalnya ada Soklin lantai, atau terusnya lagi ada Pixal, ada juga yang itu Super Sol ya, yang botolan ataupun yang sasetan gitu. Ada juga yang Wipol gitu teman-teman, itu laku banget, setiap hari pasti laku ya teman-teman. Ada juga untuk pewangi pakaian ya, seperti Molto, Downy, Soklin pewangi, dan lain-lainnya ya, seperti untuk menyetrika juga ya, seperti Rapika, Kiss Spray, dan lain-lainnya teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan aja dengan keperluan kita di warung sembako ya, mau yang kemasan apa, yang rencengan ada, yang refilan juga ada teman-teman, yang botolan juga ada ya, seperti itu. Alat-alat mandi, alat-alat mencuci seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya barang-barang harian yang pasti laris manis di warung sembako itu adalah obat nyamuk juga teman-teman ya, obat nyamuk bakar ataupun yang semprot seperti merek Baygon, Hit, ataupun Nomos, ataupun Pape ya, ataupun yang King Kong gitu teman-teman. Banyak sekali varian obat nyamuk yang bakar ya, yang elektrik juga ada teman-teman, ataupun yang semprot gitu. Banyak sekali variannya dan
aromanya pun beda-beda ya, dan kemasan pun ada yang kecil ada yang besar seperti itu ya, kita tinggal menyesuaikan aja. Ada juga yang kemasan saset yang lotion itu ya, seperti Sopel, seperti Lavenda, Autan gitu ya teman-teman, banyak sekali variannya ya, beberapa aroma gitu kita siapkan dengan harga-harga yang sangat terjangkau dulu teman-teman ya. Selanjutnya ada juga perlengkapan untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya. Ini kita membeli pencukur rambut ya teman-teman, ataupun apa namanya, jilet pencukur jenggot gitu ya teman-teman, entah itu yang murah ataupun yang bagus. Kita sediakan beberapa pieces ya, karena itu pun sebagai kebutuhan harian yang pasti dicari pelanggan teman-teman ya. Namun untuk di awal-awal mungkin teman-teman tidak usah menyediakan terlebih dahulu ya, takutnya enggak cepat lakunya gitu. Nanti setelah berjalannya ngewarung, boleh kita membeli satu lusin ataupun setengah lusin dulu teman-teman ya. Untuk selanjutnya barang harian yang laris manis di warung sembako itu adalah baterai jam ya, entah itu yang A3, A2 ataupun yang untuk apa namanya, yang besar itu untuk senter ya teman-teman. Ada juga kita menyediakan kebutuhan bayi seperti pampers ya, beberapa ukuran ya, dari mulai S, M, L, XL, bahkan double XL juga kita siapkan ya teman-teman. Ataupun kebutuhan lainnya untuk para anak-anak bayi, misalnya kayu putih ataupun bedak dan apa namanya, minyak telon seperti itu ya teman-teman. Kita siapkan beberapa aja dulu, jangan terlalu banyak ya. Paling banyaknya kita sediakan 6 pieces ya, setengah lusin gitu. Itu juga barang-barang harian yang banyak dicari pelanggan teman-teman, seperti itu ya. Dan jangan lupa juga membeli pampers untuk ibunya ya, seperti yang untuk malam hari, untuk siang hari seperti itu ya. Tersedia juga yang kemasan yang isi 5 ada, isi 8 ada, isi 10 ada, isi 2 juga ada, yang sasetan juga ada ya teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan dengan budget kita, modal kita di awal berapa. Kita tinggal pilih yang mana yang paling laris nantinya ya. Kita namun di awal itu menyediakan 2 renceng dulu, yang mana nih yang paling laris, biasanya seperti itu ya. Nanti kita beli agak banyakan gitu teman-teman ya. Itu pun sebagai barang harian yang laris manis teman-teman ya. Selanjutnya ada juga barang harian, yaitu yang paling laris banget adalah mie instan teman-teman ya. Kita sediakan beberapa macam rasa mie instan, entah itu dari Indomie ataupun mie sedap ya. Sekarang tuh banyak banget varian rasa mie instan ya. Kita coba beli misalnya 2 karton campur ya, goreng rebus misalnya, atau 10-10 dulu deh gitu ya teman-teman. Tinggal teman-teman menyesuaikan aja dengan modalnya. Namun menurut saya, jika awal-awal kita ngewarung itu lebih baik membeli 1 karton campur dulu ya. Misalnya kita beli 3 karton tapi campur rasanya ya, seperti itu ya, supaya kita tahu nanti yang paling laku tuh apa nih gitu kan. Biasanya tuh pelanggan tuh pengennya banyak pilihannya gitu teman-teman ya. Tapi tidak ada salahnya kita membeli beberapa rasa gitu ya. Pasti boleh kok di agennya membeli berbagai macam rasa 1 karton gitu ya. Nah, jika sudah agak berjalan warungnya ya, kita boleh menambahkan lagi stok mie instannya dengan mie cup ya teman-teman. Mie cup itu seperti pop mie, ada juga yang mini, ada juga yang besar. Tersedia juga beberapa varian rasanya, dari mie sedap ataupun dari Indomie ya teman-teman. Kita tinggal pilih, tinggal menyesuaikan aja dengan budget kita, modal kita berapa. Kita beli deh beberapa mie instan yang cup itu teman-teman. Itu juga barang harian yang lumayan laku ya, tapi lebih cepet sih yang mie instan biasa yang kemasan plastik itu teman-teman, daripada mie cup ini. Untuk selanjutnya barang harian yang paling laris di warung sembako itu adalah jajanan anak-anak teman-teman. Jajanan ini salah satu barang kebutuhan wajib menurut saya. Di warung sembako itu sangat wajib ada jajanan anak-anak ya. Supaya apa? Supaya terlihat ramai warung kita, supaya menarik pelanggan juga ya. Misalnya ada anak-anak pengen jajan di warung yang baru gitu kan, ibunya kan pasti nganter ya, karena warung baru lah, pengen tahu juga ibunya, kepo dong ada apa aja sih di sana warung baru. Iya gitu kan teman-teman ya, belanja ke warung baru gitu, ada apa aja sih di sana gitu. Kita siapkan beberapa jajanan anak-anak
Yang terbaru yang paling laris di warung kita itu nantinya apa ya teman-teman? Kita membeli satu pak aja dulu gitu, ataupun setengah pak dulu gitu teman-teman ya. Kita membeli beberapa varian rasa jajanan ya, dari snacknya, dari permennya, dari biskuitnya, ataupun banyak sekali ya sekarang jajanan-jajanan anak yang sangat kekinian ya, yang murah meriah, yang 1000-an, yang 2000-an, yang 500-an, yang berapapun yang teman-teman bisa jual ya, yang kira-kira terjangkau di lingkungan teman-teman, bisa jual juga di warung sembakonya ya. Itu pun barang harian yang sangat laris manis teman-teman ya. Selanjutnya barang harian yang laris manis di warung sembako itu adalah aneka minuman dingin teman-teman ya, seperti contohnya teh pucuk, Golda, Milku, air mineral Aqua, le mineral, Fit, ataupun lain-lainnya ya, yang kira-kira apa namanya yang paling laris di daerah teman-teman ya. Ada juga yang namanya banyak sekali kan sekarang tuh Pristi ya, Floridina, Berbrand dan lain-lain ya, larutan kaleng, larutan botol. Ada juga minuman yang cupnya ya, seperti teh Rio, teh apa namanya, teh gelas, Teteh Simpur Jaya. Teteh Simpur Jaya yang punya warung ya, nggak dijual teman-teman, tapi saya menyediakan barang-barang seperti itu ya. Teh yang ini ya teman-teman, teh Rio, teh gelas, teh apa lagi ya, pokoknya teh gitu deh. Ada juga yang aneka susu, ada juga yang rasa apa namanya, buah-buahan seperti jelly drink, ataupun yang ale-ale seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali minuman-minuman cup. Kita coba jual beberapa rasa dulu teman-teman ya. Di antaranya seperti yang paling umum itu adalah rasa teh dan rasa buah ya, ataupun yang susu kotak, susu steril, susu apa namanya, susu UHT gitu ya teman-teman. Kita sediakan beberapa rasa gitu, ada yang vanilla, ada juga yang coklat, strawberry gitu ya teman-teman. Ada juga yang kemasannya besar kecil ya, nanti kita menyesuaikan dengan budget kita. Namun jika di awal-awal itu kita membelinya biasa teman-teman, sedikit-sedikit dulu ya. Selanjutnya barang harian lagi yang paling laris, yang sering laris itu teman-teman, seperti ada gula pasir, gula merah, kopi, teh sasetan gitu ya, kecap botol, kecap saset gitu ya, yang kecil yang besar. Namun kita menyesuaikan dengan budget juga, dan kita lihat sikonnya juga teman-teman ya, kira-kira yang laku tuh yang bagaimana kecapnya gitu ya. Kita biasa membeli sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Ataupun kita membeli minyak goreng tuh banyak macamnya, yang murah, yang mahal ada ya, ataupun yang curah juga banyak teman-teman, dijual di pasaran ya. Ada juga seperti bumbu-bumbunya, garam jangan lupa teman-teman, itu nomor 1 garam ya. Ada juga bumbu masak seperti Ajinomoto, Sasa, dan Royco ayam, Royco sapi, Masako, dan lain-lain teman-teman, seperti kunyit bumbu, ketumbar ya. Itu biasanya lada halus pun laku ya teman-teman di warung sembako itu. Dan aneka bumbu-bumbu, tepung bumbu ya teman-teman. Tepung bumbu tuh banyak sekali macamnya, ada yang rasa apa aja ya, yang pisang goreng, yang bakwan, yang tempe, yang serbaguna, banyak sekali. Ataupun bumbu-bumbu instan seperti opor, racik rendang, racik gulai, seperti itu ya, banyak sekali ya teman-teman. Bumbu-bumbu dapur, bumbu-bumbu racik yang sudah instan itu ya, tinggal tabur aja, jadi deh masakan kita enak ya. Selanjutnya ada juga beberapa obat ya, obat warung yang harus kita sediakan. Contohnya di sini saya menyediakan bodrek ya. Bodrek tuh macam-macam teman-teman, ada bodrek ekstra, bodrek flu batuk, bodrek migra gitu ya. Ada juga bodreksin ya, ada juga yang lain-lainnya teman-teman, seperti panadol ya. Ada juga mixagrip, obat sakit gigi seperti Ponstan ataupun Oskadon gitu. Dan ada juga Hansaplas gitu ya teman-teman. Dan banyak sekali sih macam-macam obat itu, obat warung ya, seperti apa namanya, Puir 16 gitu kan, Insana, apa namanya, Prokol, banyak sekali teman-teman. Obat-obatan warung seperti tolak angin juga, apa namanya, Hansaplas, terusnya betadine, apalagi tuh obat ini teman-teman, koyo cabe ataupun salonpas gitu ya. Itu kan membantu juga meredakan sakit ya teman-teman. Bisa kita sediakan, itu pun obat-obatan itu obat-obatan yang harian yang laku banget di warung sembako. Jadi kita harus tetap sediakan ya, biarpun sedikit-sedikit nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti kita melihat
penjualannya larusnya yang mana ya, kita beli dikit-dikit dulu, 3 dulu ataupun 5 dulu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita sediakan juga kesayangan bapak-bapak ya teman-teman. Ini mungkin salah satunya pilihan teman-teman mau jual apa tidak gitu ya, barang seperti ini modalnya banyak banget, modalnya besar banget, namun keuntungannya sedikit ya. Ini seperti barang pulsa, modalnya besar tapi untungnya dikit ya. Tapi ini cepat sekali perputarannya. Nih diantaranya ini saya sebutkan terakhir teman-teman, karena mungkin teman-teman ada yang tidak mau menjualnya ya karena alasan tertentu. Nah ini adalah barangnya itu rokok teman-teman ya. Rokok ini menurut saya sangat laris banget ya, melebihi penjualan beras teman-teman ya. Rokok ini setiap menit pasti laku di warung saya. Beras itu nomor 3-nya atau nomor 4-nya ya setelah barang-barang lain di warung sembako saya teman-teman. Rokok ini barang yang paling laris banget. Di antaranya ada yang paling laris itu di warung sembako saya itu Gudang Garam Filter, Samsu, Mil ya. Mil pun ada macam-macamnya ya. Ada yang mentol, ada juga yang Ultra Mil, ada juga yang isi 16 dan isi 12 gitu. Ada juga yang Surya ya dari Gudang Garam, produk Gudang Garam. Ada juga yang Marlboro teman-teman ya. Banyak sekali macam-macam rokok ya. Ada juga yang Magnum gitu ya. Banyak sekali deh pokoknya teman-teman, tinggal pilih aja rokok apa aja yang kira-kira mau jual gitu ya teman-teman. Jika memang teman-teman udah siap jual rokok gitu ya. Ini kan rokok itu modalnya besar banget ya, untungnya sedikit tapi menarik pelanggan teman-teman ya. Ini yang terakhir teman-teman, ada lagi beberapa barang lagi yang harus kita sediakan di warung sembako saat kita berjualan memulainya. Kita harus membeli kantong plastik ya, entah itu ukuran kecil ataupun besar ataupun sedang ya. Kita membeli 2 warna ataupun 3 warna, ada yang merah, putih, hitam gitu ya teman-teman. Kalau di saya seperti itu lakunya ya, barang harian juga itu teman-teman. Pasti setiap kali ada yang berbelanja kita menggunakan kantong plastik, kantong kresek gitu ya teman-teman. Ataupun kita bisa membeli juga kantong yang ukuran 1 kilogram, setengah kilogram, seperempat gitu ya, untuk nanti menimbang ataupun menempatkan barang-barang yang memang harus diplastikin gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga kita membeli telur teman-teman ya. Telur itu juga barang wajib ada di warung sembako ya. Kita coba di awal-awal itu kita membeli 3 kilo ataupun 5 kilo dulu ya, takutnya lama gitu. Jadi ya untuk awal-awal itu kita membeli beberapa kilo aja dulu, jangan terlalu banyak, karena ini telur itu tidak tahan lama ya teman-teman. Kita menjaga-jaga aja. Kita tuh harus telatan memang, kalau warungan itu nggak boleh gampang menyerah, gampang bosan gitu ya. Untuk supaya warung kita itu berjalan dan pembelinya pun semakin banyak gitu ya. Jadi kita harus menyediakan beberapa barang yang memang sangat dibutuhkan setiap harinya ya. Dan kita juga harus membeli air mineral yang kemasan gelasan teman-teman, untuk pajangan dan untuk nanti kita ecer saat isi kulkas ya. Untuk biasanya sih kalau di perkotaan itu wajib banget ada ya air mineral yang gelasan gitu ya teman-teman. Namun jika di perkampungan mungkin tidak terlalu penting ya, karena air mineral itu di kampung sangat jarang lakunya ya teman-teman mungkin ya. Tapi di daerah lain mungkin laku banget ya teman-teman. Tapi di sini di tempat saya, di warung saya, alhamdulillah laris banget teman-teman air putih, air gelasan itu ya. Kita cari yang murah yang kita bisa ecer 500 rupiah teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman, rincian barang-barang harian yang sangat laris manis di warung sembako ya. Itu pasti laris banget setiap hari. Dan kita harus menyediakan juga ya, jangan lupa juga membeli beras teman-teman ya. Beras itu juga sangat penting teman-teman ya. Itu dulu teman-teman video saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya untuk teman-teman yang mau buka usaha warung sembako ya. Semoga menginspirasi dan menjadi acuan untuk berbelanja nanti ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.